my depression episode. Bener-bener mulai mengalami berbeda dari yang lain adalah ketika aku umur 8. Waktu itu sih disimpulkannya waktu itu ya. Jadi ku teringat masa yang lalu. Oh ya, ada satu cerita lagi. Jadi jadi waktu itu pas gue pernah gue malam-malam gue benar-benar ngerasa sesak napas dan gue mau muntah gitu, tapi nggak keluar muntahnya, cuma mau muntah gitu kan. Terus akhirnya dibawalah ke dokter sama nyokap gue, dokter umum. Terus pas dicek sama dokter umumnya, akhirnya dikasihlah resep. Gue nggak tahu sih itu dokter umum ngomong apa gitu kan. Terus dikasih resep yang gue tahu. Terus nyokap gue mau tebus di apotek gitu. Pas lagi ngantri di apotek kan gue nunggu di mobil. Tuh gue udah tenang, udah lebih tenang karena gue ngerasa akan ada pertolongan. Maksudnya kayak akan ada obat yang dikasih ke gue gitu kan. Terus sambil nunggu obat itu gue ketiduran akhirnya. Nah, tapi after gue ketiduran itu obat tuh nggak pernah diminumin ke gue, dan gue nggak tahu sih waktu itu, kayaknya gue nggak tahu itu apa, dan kayak gue ya udah gitu kan. Waktu gue udah semakin beranjak dewasa, nyokap gue tuh cerita bahwa, kamu tahu nggak sih obat waktu itu yang diberikan sama dokter adalah obat penenang. Jadi waktu itu obatnya dokternya meresepkan obat penenang kayak gitu. Cuman akhirnya nyokap gue nggak kasih karena gue udah tidur dan nyokap gue diem aja kayak gitu. Nah, pas gue ke Jogja waktu itu, ke psikolog pertama kali di Jogja, itu kan gue kayak ke kampus gitu, jadi kayak gue ke fakultas psikologinya gitu. Terus di sana dites lah, kayak tes IQ kayak gitu. Nah, ini gue bukan maksud nyombong, sungguh sumpah. Jadi pas itu abis dites IQ, intinya dibilang nih anak pinter banget gitu, katanya dia superior. Jadi waktu itu gue kelas 4 SD itu dibilang IQ gue waktu itu 140 ke atas katanya gitu. Jadi dia nggak mention kayak tepatnya, cuman kayak 140 ke atas kayak gitu. Terus jadi ini anak superior kayak gitu kan. Ya nggak tahu apakah itu yang dianggap membuat gue kayak jadi error gitu atau gimana gitu ya waktu itu. Cuman kita waktu itu nggak tahu gimana, nggak lanjut lah kayak ke tempat situ. Terus waktu itu gue dibawa ke Jakarta. Sorry, gue agak nggak fokus ceritanya ya. Jadi ke Jakarta, terus di Jakarta itu dibawa ke konselor. Konselornya di sebuah kampus juga, itu kampusnya koko gue dulu. Jadi sebenarnya konselor rohani ya, konselor misalnya, cuman di situ bukan kayak, walaupun konselornya dari sekolah teologi, cuman bukan kita nggak dibahas secara apa sih kayak yang berdoa apa gitu, bukan itu sih, kayak bener-bener kayak konseling umum gitu. Yang gue rasain sih bukan yang kayak, beda lah, ini bener-bener kayak konseling umum aja gitu, jadi profesional aja gitu. Nah, terus di situ gue kayak banyak sih ngobrol-ngobrol sama konselor gue, kayak dan gue tuh kayak inget betapa baiknya kayak konselor gue gitu kan. Gue inget pas gue kecil tuh kayak gue suka dikasih boneka kayak gitu, dikasih ya lucu-lucu, barang lucu-lucu gitu. Gue inget banget kayak somehow pas gue kecil itu gue seneng banget dapat perhatian kayak gitu dari konselor gue gitu. Gue tiba-tiba inget dia dan gue sedih, gak tau kenapa, karena sampai gue dewasa dia masih sempat konselingin gue gitu. Dan buat gue dia tuh sangat berjasa lah buat gue, karena sejak pas gue 2008, pas gue parah-parahnya banget, gue dikonseling dia lagi setelah 10 tahun. Jadi kan 98 gue dikonseling, 2008 gue dikonseling
sama dia lagi setelah gue udah remaja menuju pemuda gitu, ketemu lagi, gue di konseling lagi. Bahkan dia sempet jadi dosen gue gitu kan, sementara waktu ya seingat setiap jasa dia dan perkembangan gue nggak mungkin lepas dari setiap usaha dan dan kebaikan hati dan juga kayak kesabarannya dia sih gitu. Jadi intinya gue mau cerita apa lagi ya, intinya kayak akhirnya gue di konseling. Terus ya ternyata bukan cuma gue yang di konseling, tapi juga orang tua gue, karena mungkin konselor gue melihat mungkin ada hal-hal yang mempengaruhi gue dari orang tua gue, keadaan orang tua gue. Mungkin gue belum bisa cerita saat ini tentang orang tua gue, maksudnya kayak apa yang terjadi di rumah gue gitu. Cuman mereka baik sama gue, bukan jahatin gue ya, tapi ya mungkin ada problem-problem rumah tangga yang kayak mungkin itu juga mempengaruhi gue, jadi lingkungan gue tidak seideal itu gitu. Dengan juga mungkin trait yang udah gue bawa, jadi secara biologis gue memang rentan, terus udah gitu lingkungan gue sangat mendukung untuk gue bisa bener-bener sampai di tahap depresi kayak gitu. Jadi intinya orang tua gue juga di konseling, tapi waktu itu karena perasaan gue terus-menerus gak enak, itu akhirnya gue disuruh ke dokter lagi, gue lupa deh dokter umum atau apa, katanya takutnya juga ada pengaruh ke fisik, jadi fisik gue juga terpengaruhin karena ada bagian badan gue yang nggak nyaman, sehingga membuat perasaan gue juga nggak enak. Waktu itu dia ada rekomen seorang dokter lah, udah tua dokternya. Terus pas dicek ternyata waktu itu gue mah parah, jadi gue sakit lambung udah sangat parah, padahal umur gue masih 8 tahun gitu kan, cuman parah banget gitu. Jadi gue dikasih obat, dan obatnya itu obat mah yang cukup keras gitu, jadi bukan yang obat mah biasa gitu, tapi obat mah yang keras. Dan untuk umur segitu seharusnya sih nggak minum obat seperti itu ya gitu loh, kayak berarti keadaan lambung gue udah parah banget. Gue nggak tahu sih kayak keadaan lambung gue itu parah dan membuat gue nggak enak, atau sebalik, atau keadaan gue nggak enak dan lambung gue terpengaruh, ya itu semua saling inilah ya, vice versa lah gitu. Jadi kayak akhirnya, tapi memang setelah diobatin lambung gue, keadaan gue tuh cukup membaik. Cuman bener-bener gue bisa balik sekolah lagi tuh ada ceritanya lagi sih. Jadi sebenarnya kayak lebih ke shocking apa ya jadi gue mengalami hal yang gue waktu itu sempat shock. Jadi kayak entah kenapa gara-gara shock itu gue kayak akhirnya balik sekolah gitu. Tadi kan gue nggak mau sekolah, walaupun udah dikasih obat mah itu gue udah membaik, cuman gue masih nggak mau sekolah, gue masih merasa suka nggak enak gitu kan. Ada pesawat lewat nih Peter. Nah terus udah gitu akhirnya nyokap gue bilang, ya udah kalau kamu mungkin nggak mau sekolah di sini, apa kita mau pindah sekolah aja, mungkin kamu lebih pengen lingkungan baru, katanya gitu. Terus udah tuh waktu itu sempet tuh pas sekolah, jadi datang ke sekolah nih udah dianterin sampai depan sekolah gue bilang gue mau pulang, gue nggak mau. Tapi kepala sekolah gue lihat tuh, terus gue kayak gue diajak kemana, tapi gue nyeret, kayak gue tarik juga, nggak mau, jadi kayak agak seret-seretan gitu loh. Saking gue nggak mau sekolahnya, tapi kayak gue ayo dibujuk-bujuk gue, kayak bener-bener kayak gue tuh takut banget gitu mau sekolah gitu kan. Akhirnya pas itu nyokap gue, ya udah kita coba ke sekolah yang lain. Akhirnya udah naiklah mobil sampai ke sekolah yang lain, itu tiba-tiba gue nangis. Gue bilang gue nggak mau pindah sekolah, nggak maunya di sekolah yang itu aja gitu. Nah akhirnya abis kejadian itu, abis gue nangis karena dia ajak pindah sekolah, akhirnya gue masuk sekolah lagi. Nah sejak hari itu gue udah nggak yang setiap hari mengalami perasaan gak enak seperti sebelumnya, karena gue juga dikasih obat mah, jadi keadaan gue juga lebih baik. Tapi
kadang-kadang ada satu hari dia muncul nggak enak kayak hampa, dan itu terus berlanjut sampai ya terus gue gede itu kayak kadang-kadang setiap berapa waktu sekali dia muncul perasaan-perasaan aneh kayak gitu, dan itu dia itu terus menghantui gue sih sejak umur gue 8 tahun itu kayak gitu. Dari konselor gue yang di Jakarta itu, gue juga bokap nyokap gue dibilangin untuk anak ini pengen apa, coba ditanya mau pengen kegiatan-kegiatan apa, dan coba kasih kegiatan itu. Waktu itu gue pengen banget les balet, jadi waktu itu akhirnya gue dilesin balet. Les balet pun di Magelang itu nggak ada, jadi gue dilesin balet di Jogja. Jadi ya udah seminggu sekali ke Jogja untuk les balet kayak gitu. Ya itu juga ada menolong juga sih gitu. Jadi ya ada beberapa hal yang harus di adjust lah gitu. Oke, ceritanya itu dulu, soalnya aku cerita semua depression episode gue ini panjang banget nih gitu. Jadi kayak ya gue cerita tentang pas gue umur 8 tahun sekilasnya kayak gitu. Oke. Semoga membuka pandangan siapapun yang nonton. Kalau misalnya ada anak kalian yang mengalami hal-hal entah pikirannya berbeda, ya gue nggak bilang aneh ya, pikirannya berbeda atau bahkan lebih maju kan, istilahnya lebih maju dari temen-temennya, atau dia suka ngerasa nggak enak, suka nangis sendiri, atau nggak mau ngapa-ngapain dan sebagainya, coba jangan dimarahin, jangan tapi coba ditanyain apa yang terjadi sama dia, terus kayak coba dicari tahu kira-kira ada masalah apa sama dia lah gitu intinya. Dan kalau memang perlu dibawa ke psikolog, ada sekarang banyak psikolog anak yang bagus, jadi boleh dibawa ke psikolog untuk ngobrol sama psikolognya. Jadi jangan merasa bahwa kalau anak gue ke psikolog tuh aib gitu, kayak sesuatu yang buruk, jangan. Jadi semua orang punya problem, hanya berbeda-beda. Ya, memoriku habis lagi, sorry. So gitu aja intinya ya. Semoga bermanfaat. Thank you udah mengisi hari ini yang sedikit kelabu. Bye.